Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Mr. Zack ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menunaikan. Dan saya juga mohon maaf karena sudah lama tidak upload cerita terbaru karena memang suara masih serak dan saat ini sedang dalam pemulihan untuk sembuh kembali. Ada sebuah cerita yang menarik yang cukup mistis dialami oleh seorang kawan ketika dia melaksanakan pekerjaannya di sebuah pabrik yang terbengkalai. Seperti apa ceritanya? Yuk kita simak ya. Ada sebuah pabrik yang terbengkalai, sudah bertahun-tahun terbengkalai, di mana pabrik ini secara luas tanah ini sangat luas, secara luas bangunan juga sangat luas ya. Ada kurang lebih 4 bangunan utama, ada 2 menara yang merupakan cerobong asap, dan di dalam ruangan pabrik yang luas tersebut masih banyak sekali mesin-mesin produksi. Karena memang sudah cukup lama mangkrak atau terbengkalai, maka oleh pemilik dari pabrik ini akan dijual atau akan dipindah tangankan kepada pemilik baru. Maka oleh si calon pembeli atau si calon investor maka meminta jasa untuk mentaksir atau mengappraisal value atau nilai dari pabrik yang akan diperjualbelikan. Nah, seorang kawan ini, sebut saja namanya Mas Indra, bekerja di sebuah perusahaan yang menawarkan jasa dalam mengappraisal atau mentaksir sebuah value, sebuah nilai dari properti yang akan diperjualbelikan. Menilai berapa nilai pajaknya, kemudian apakah masih layak untuk beroperasi, bagaimana kajian hukumnya, apakah bangunannya secara teknik sipil masih layak atau bagaimana. Itu memang bagian dari perusahaan yang tempat Mas Indra ini bekerja. Karena oleh calon investor ini diberikan job untuk mentaksir atau mengappraisal pabrik yang sudah terbengkalai tersebut, maka Mas Indra dan tim ada di lokasi untuk mengappraisal pabrik tersebut. Pabrik ini cukup terpencil, ya, masih boleh dibilang memang daerah remote dan terpencil karena memang dekat dengan sumber daya untuk bahan baku dari pabrik tersebut beroperasi. Hari pertama ketika Mas Indra dan tim ada di lokasi ya, setelah perjalanan dari kantor pusat dengan perjalanan udara, dilanjut dengan perjalanan darat sampai di lokasi pabrik, mereka membuat semacam tenda atau posko gitu ya, untuk menilai seberapa value atau nilai dari si pabrik tersebut. Dibagi menjadi 3 tim waktu itu ya. Pertama adalah tim teknis menilai bangunan secara teknis, tim ekonomi menilai bangunan dari sisi bisnis, apakah masih visible untuk beroperasi, dan yang ketiga adalah tim hukum, apakah memang secara legal ini masih legal untuk beroperasi. Nah, Mas Indra ini masuk ke dalam tim teknis, di mana tugasnya adalah menilai bangunan secara teknis ya, secara teknik sipil apakah masih layak, mesin-mesin apakah masih mampu beroperasi dan sebagainya. Dan mereka ini ditarget dalam jangka waktu maksimal itu 5 hari sudah selesai untuk mengappraisal atau mentaksir, dan kemudian nanti sisa pekerjaan akan dilakukan di kantor. Jadi mereka akan menginap di situ selama 5 hari. Hari pertama mereka melakukan pekerjaannya, belum terjadi apa-apa gitu ya. Setelah selesai, karena malam hari mereka ada di posko yang seperti sebuah tenda
dengan penerangan yang berasal dari genset. Belum ada gangguan-gangguan. Malam kedua juga belum ada gangguan. Gangguan mulai ada itu di malam ketiga gitu ya. Ketika salah satu temannya ini akan buang air kecil di sebuah lokasi gitu ya. Ketika si teman ini, sebutlah namanya Mas Budi, itu untuk menuju ke toilet untuk buang air kecil, dia ini dilempar oleh seseorang gitu ya. Sesuatu atau seseorang dilempar dengan, waktu itu dilempar oleh buah jambu biji yang kecil gitu ya. Padahal di pabrik itu tidak ada pohon jambu. Karena memang semua sudut itu di appraisal, di foto, didokumentasikan tidak ada pohon jambu. Tapi Mas Budi ini dilempar, kena badannya, setelah diambil itu adalah buah jambu biji yang masih muda ya, yang masih kecil, kira-kira sebesar kelereng, lebih besar lagi gitu. Karena memang Mas Budi ini orangnya boleh dibilang cuek ya. Beliau ini ke kamar mandi atau toilet, kemudian pulang lagi ke base camp. Jarak antara tenda base camp dengan kamar mandi sekitar 20 meteran gitu ya. Ada semacam tempat yang memang dibuat untuk kamar mandi, yang dulu memang toilet yang difungsikan untuk base camp bersama. Setelah Mas Budi ini bercerita gitu kan, teman-temannya tidak percaya karena memang 2 hari yang lalu, malam pertama, malam kedua belum ada gangguan. Nah, malam hari diisi banyak yang santai atau bercerita satu sama lain, tapi juga ada teman-teman yang memang ngelembur pekerjaan. Ada salah satu yang sedang melakukan pekerjaan dengan bantuan internet karena membawa modem sendiri gitu. Ketika tengah-tengahnya berselancar untuk mencari data, tiba-tiba mati karena memang harus untuk melakukan pekerjaan. Si teman ini mencoba untuk mencari sinyal ya, dia agak pindah mencari sinyal. Ada suatu spot yang memang sinyalnya ini bagus, melanjutkan pekerjaannya, dan lagi-lagi si teman ini ya, kita sebut saja namanya Mas Bambang, itu dilempar juga. Dan yang kedua kali dilempar ini sama, dilempar buah jambu biji, dan itu masih keras ya, cukup keras ya. Lemparan kedua mengenai laptop yang dibawa oleh Mas Budi tadi. Karena Mas Budi ini ketakutan, dia kembali ke base camp dan mengatakan bahwa dia dilempar. Nah, di sini teman-teman sudah mulai heboh karena memang di pabrik tersebut tidak ada pohon jambu. Nah, karena semua sudut dinilai, difoto dan didokumentasikan. Nah, karena Mas Indra ini sebagai salah satu leader, mencoba untuk menjaga semangat dan motivasi anggota, sudah ada malam itu diputuskan mereka cukup untuk istirahat ya. Mungkin penghuni pabrik ini terganggu dengan aktivitas kita gitu ya, kata Mas Indra. Ada yang mungkin nyanyi-nyanyi dari YouTube, ada yang mungkin ngobrol sambil tertawa, jadi terganggu. Maka kegiatan malam ini diselesaikan dan teman-teman kemudian diminta untuk istirahat. Nah, tapi Mas Indra sendiri belum mengalami hal yang cukup aneh gitu ya. Sampai suatu ketika Mas Indra ini mengalami suatu kejadian yang memang membuat dia ini boleh dibilang cukup shock dan masih takut kalau diingat-ingat. Keesokan harinya ketika Mas Indra ini melakukan pekerjaannya, dia harus naik ke atas ke cerobong asap tersebut untuk mentaksir atau mengappraisal secara sisi teknik sipil dari bangunan berupa menara tersebut. Apakah bangunannya masih layak atau harus direnovasi. Nah, karena masih siang, masih terang benderang gitu ya. Nah, ternyata ada sesuatu yang menarik perhatian. Ada di puncak menara itu ada semacam bekas hitam ya, bekas hitam seperti menggumpal. Dalam hati Mas Indra itu mengatakan, oh ini mungkin residu atau endapan dari asap
yang menempel di dinding-dinding cerobong dan bertahun-tahun dia menjadi mengerak ya, sama Mas Indra itu dikerok, didokumentasikan bahwa ada residu atau ada endapan. Tapi sebelum lebih jauh kita ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin untuk di subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe adalah membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten horor terbaru. Oke, kita ke cerita. Nah, ada seperti hitam ya, seperti bongkah-bongkah hitam, yaitu dikerok, difoto, didokumentasikan bahwa memang ada semacam residu dari debu-debu atau asap yang menempel di dinding-dinding cerobong yang di dalam, dan itu memang bisa jadi akan perlu dibersihkan, maka akan dibutuhkan biaya. Maka itu dibuat laporan oleh Mas Indra. Nah, singkat cerita, sudah selesai pekerjaan pada hari itu. Malam hari Mas Indra, karena memang supaya lebih cepat, maka beliau ini membuat lemburan gitu ya. Malam itu dia ngetik, bahkan ketika teman-temannya pamit tidur, Mas Indra ini melembur karena memang ditarget hanya sekitar 5 hari kan, 5 sampai 6 hari untuk di situ, kemudian sisanya dilakukan di kantor. Nah, Mas Indra ini ngelembur gitu kan. Ketika lembur itu ada semacam kayak hembusan angin ada di telinga sebelah kanan. Ruangan terang karena ada lampu di base camp kan. Ketika dia ngetik seperti ada hembusan gitu. Ketika dia menengok tidak ada sesuatu, dipikir ini mungkin lupa nutup resletingnya tenda atau gimana. Ngetik lagi, tiba-tiba terdengar suara, mohon maaf ya, seperti suara geraman ya, geraman makhluk yang ya menggeram, benar-benar menggeram, mirip seperti suara harimau tapi lebih halus lagi. Tapi Mas Indra ini masih cuek ya, karena dia memang fokus untuk melakukan laporan pekerjaannya. Sampai suatu ketika memang dicuekin oleh Mas Indra ini, Mas Indra dilempar kembali, dan ini dilempar oleh buah pohon pinus ya, konpain atau buah pohon pinus yang berwarna coklat dan cukup keras ya, buah pohon pinus. Jadi ketika dilempar kena kepala sampai berbunyi itu, dan memang membuat cukup rasa sakit. Pertama Mas Indra ini menyangka temannya iseng gitu kan. Ketika akan marah, baru kemudian dia tersadar di tempat tersebut, di pabrik tersebut tidak ada yang namanya pohon pinus. Pohon pinus ada di pegunungan, ini ada di pabrik, dan kalaupun ada, terdekat itu adalah pohon-pohon sawit atau pohon-pohon karet. Ini pohon pinus gitu kan, buah pinus yang dilemparkan. Karena memang ada rasa merinding, malam itu disudahi pekerjaannya, Mas Indra pergi tidur gitu kan. Tidurnya bukan di kamar ya, di tempat tidur itu semacam kayak velvet model seperti anggota militer ya, jadi berjajar gitu. Ketika tidur, nah ini kejadian yang membuat Mas Indra yang sampai sekarang masih takut ketika kalau diingat-ingat, ketika dia tidur di dalam mimpinya ini didatangi oleh sesosok makhluk yang besar ya, bahkan kalau dibandingkan ukurannya itu mungkin Mas Indra ini mungkin hanya setinggi lututnya dari makhluk tersebut. Mas Indra ini dipegang gitu dengan 2 tangan, kemudian makhluk itu marah gitu ya, marah bahwa kenapa rumahnya dia rusak gitu ya. Mas Indra ini ingin menjawab, tapi karena dia posisi seperti dicengkram 2 tangan makhluk ini, hanya suara ahu aja yang terdengar gitu. Tapi semakin dicengkram semakin ahu, kenapa rumahku dirusak gitu. Nah,
di dunia yang nyata karena Mas Indra ini bersuara di dalam tidurnya, akhirnya dibangunkan oleh kawan yang ada di kiri kanannya. Setelah terbangun, Mas Indra ini bercerita dia didatangi oleh makhluk besar yang mungkin ketika dia berdiri itu Mas Indra hanya setinggi lututnya. Ketika sudah ditenangkan, mungkin itu bunga mimpi ya, mungkin tadi belum baca doa atau gimana, atau mungkin bahkan belum isyaan gitu. Mas Indra tidur lagi dan ternyata didatengin lagi ya, begitu terus sampai dua kali ya dibangunkan oleh temannya karena Mas Indra ini dalam tidurnya mengigau keluar suara Nah, karena sudah 2 kali kejadian, sisa malam ini mereka semua sepakat untuk tidak tidur ya. Ada yang ngetik, ada yang memang main HP dan sebagainya. Ketika pagi akan mandi, ketika Mas Indra ini buka baju, ternyata di iga atau di dadanya ini ada seperti bekas hitam, bekas lebam, seperti seolah-olah dia ini cengkeram ya, ada bekas hitam di dada dan di iganya Mas Indra. Dan itu disaksikan oleh semua teman-temannya. Karena memang ini hari terakhir, kalau bisa sebelum sore sudah harus selesai gitu kan untuk pekerjaan. Jadi mereka semua segera ngebut ya untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, ketika sudah selesai pekerjaan di pabrik tersebut, ketika dalam perjalanan menuju ke kantor tempat bekerja, salah satu temannya ini teringat tentang apa yang dilakukan oleh Mas Indra ketika ada di menara gitu kan. Dia kan ngerok gitu ya, ngerok atau mengikis suatu lapisan hitam yang ada di dinding dalam menara bekas pabrik tersebut. Nah, diduga itu tempat tinggal si makhluk itu gitu kan. Karena makhluk itu kan boleh dibilang mereka itu kan non materi, non fisik. Bisa jadi mereka ketika mereka bertempat tinggal bisa di pucuk pohon, bisa di dalam menara, atau bisa di dalam lubang semut misalnya. Tapi ketika mereka berwujud, mereka bisa jadi sesuatu yang setinggi menara misalkan. Jadi Mas Indra ini bisa jadi dianggap merusak rumah dari si makhluk tersebut. Dan sakit di dada atau sakit di daerah iga ini bekasnya masih ada sampai ketika dia kembali ke kantor dan melapor kepada dokter perusahaan ya untuk diperiksa dan diakukan bahwa itu semacam kecelakaan kerja. Dianggap Mas Indra ini jatuh terpleset dan ada bekas luka di dada ya. Jadi ada sebuah peristiwa yang memang aneh ya. Setelah diobati oleh dokter dan diberikan izin 3 hari, luka itu sampai sekitar 40 harian masih membekas hitam seperti ada bekas cengkraman makhluk besar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Sebelum Mr. Zack undur diri, jika ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor dan ingin berbagi, silahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.